Alright, welcome back everyone to another episode of The Green Podcast. Kembali lagi dengan gue Joshua Greenspan, aka The Green Writer. Dan hari ini gue ditemani kembali lagi dengan salah satu narasumber sebenarnya yang udah gue ajak ngomong waktu itu beberapa minggu lalu, Ibu Elizabeth Pristiwi. Yeay! Apa kabar Bu Terima Tiwi? kasih. Baik Green, agak deg-degan sih, tapi ya sudahlah. Apa proses pembelajaran online dengan masih dengan murid-murid gimana Bu? Apa makin stres, makin mudah? Sebenarnya tingkat kesulitannya masih sama, tapi bentuk kesulitannya sudah berubah. Nah ini sebenarnya kabar baik. Maksudnya tetap susah, tapi orang tidak lagi melakukan kekonyolan yang dulu awal-awalnya kita lakukan, misalnya gitu loh. Kekonyolannya seperti apa itu? Itu kayak seperti kata-kata. Kembang itu kesulitannya. Tapi itu menunjukkan bahwa orang udah mulai tahu mesti apa, mesti gimana. Gitu. I see. Anyways, gue ngundang Bu Tiwi di sini karena gue ingin membicarakan suatu hal yang sangat sering kita dengar sepertinya, tapi sangat sulit untuk kita pahami dan lebih sulit lagi untuk kita lakukan. Ya, itu dua kata yang sebenarnya tuh simple, critical, dan thinking. Jadi berpikir kritis. Itu kayak kalau dua kata sendiri tuh sepertinya tuh maknanya beda tuh, critical dan thinking. Tapi kalau digabungin tuh langsung serasa berat sekali topik pembicaranya, critical thinking. Dan kenapa gue undang Bu Tiwi? Karena sepertinya kalau gue yang membahas tidak akan valid pembicaraannya ya. Jadi harus seperti orang akademisi sepertinya ya, biar ada narasumber yang valid gitu. Biar kalian tuh yang mendengar ini mungkin juga akan lebih percaya gitu. Jadi sebenarnya nih Bu, apa itu yang kita sebut dengan critical thinking itu? Oh my goodness, kenapa saya nggak kepikiran bakalan ditanya begini ya? Oh siap. Oke, mungkin Aduh, kita apa itu? agak berpikir masih mencari jawaban. Gue sharing sedikit aja. Waktu itu gue pernah ngebaca buku psikologi. Gue lupa siapa yang nulis deh. Apa gue dengar di podcast orang lain justru. Jadi critical thinking itu Bu, mereka tuh profesor ini tuh menganalogikannya seperti kamera, ya kan? Kamera itu ada yang automatic setting. Jadi kalau kita pengen ambil foto dia automatic dan dia langsung ngecekrek gitu. Tapi kualitas fotonya tidak sebagus seperti kamera yang disetting manual. Jadi kan ada beberapa orang yang kamera disetting manual, lightingnya gimana, angle-nya gimana, bahkan timingnya gimana dengan screen capture-nya secepat apa segala macam. Nah dia menganalogikan seperti itu. Orang-orang awam pada umumnya itu adalah kamera yang diset otomatis. Sedangkan orang yang critical thinking, dia itu orang ya ngeset kameranya secara manual. Jadi dia bisa tahu apa yang dia inginkan dan dia memprosesnya dengan cara yang dia tahu bakal bekerja gitu. Mungkin itu sedikit menjembatani pertanyaan kepada apa itu sebenarnya critical thinking itu. Aduh sial, saya beneran nggak punya jawabannya loh. Karena bener deh, kalau kayak ditanya gitu, balik lagi nanti saya tanya, berpikir itu apa ya gitu. Saya nggak tahu, Green. Saya nggak punya definisi yang cukup cerdas untuk itu. Tapi yang jelas memang itu memproses informasi, kegiatan memproses informasi, memastikan bahwa apa yang output kita nanti itu memang sesuai dengan what do I call it ya? Aduh, saya nggak ngerti. Kalau dalam konteks sehari-hari saya akan mengatakan sebuah proses untuk memastikan bahwa output kita itu sejalan dengan dasar yang kita pegang, dan dasar yang kita pegang itu bisa divalidasi. Misalnya nih ya, saya ada misalnya mahasiswa yang mengumpulkan sumbangan di lampu merah. Tebak, saya kasih atau nggak kasih, Green? Nggak kasih sih sepertinya kalau Ibu Tiwi. Nggak akan kasih. Kasih. Otak saya berkata, kalian anak besar. Saya ini ibu-ibu ya, udah umur segini saya bangun subuh, berangkat kerja, pulang sore, kerja lagi sampai malam, bangun lagi pagi-pagi untuk kerja. You kalau butuh dana,
kerjakan sesuatu, jangan nodong aja. Nah, itu nggak masuk di proses berpikir saya, jadi saya nggak akan nyumbang, gitu. Kalau saya Nah, di gimana posisi tuh? seperti itu, Bu, justru saya mikirnya di mana peran negara kita untuk menjaga orang-orang yang di jalan seperti ini. Karena kalau kita baca konstitusi kan kita sebenarnya melihat orang-orang orang-orang yang itu segala macam itu sebenarnya harusnya dijaga dan diberi makan oleh negara. Jadi kalau mereka seperti itu, sebenarnya itu representasi bahwa negara belum bekerja. Jadi mungkin Sorry, tadi saya ngomongin mahasiswa, Green. Mahasiswa yang minta bantuan di lampu merah itu loh, kan sering ada mahasiswa yang menggalang dana. oh iya 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 iya. Saya kirain kayak apa Ya, pengemis jalan segala macam. pengemis gitu. Oh kalau itu Bukan, lebih bukan. parah lagi, Bu. Mahasiswa cuma minta cuma title-nya mahasiswa tapi meminta sumbangan di jalanan. Tapi banyak kan? Banyak kan? Iya iya iya. Jadi kalau berpikir, aduh serius deh berpikir kritis, saya nggak tahu apa ya definisinya. Saya harusnya tadi cari dulu ya. Nggak ada yang nempel di kepala saya. Tapi yang saya bisa garis bawahi adalah itu sebuah proses yang mengusahakan apa namanya akhir dari output kita, tindakan kita itu nanti bisa dijustifikasi, bisa divalidasi berdasarkan sebuah sebuah apa ya namanya dasar yang nilai yang kita tuh bisa. Ya susah ya, subjektif banget itu nanti. Tapi adalah dasarnya, dasar logisnya gitu. Iya, Aduh, iya. masuk akal nggak ya? Gitu deh. Kenapa tuh Bu saya pengen ngebicarain ini? Karena semakin ke sini saya melihat orang-orang semakin mudah digiring gitu loh. Jadi kayak domba yang digiring tanpa bertanya kenapa kita berjalan ke arah sini. Kenapa hal ini terjadi? Siapa yang mau menggiring kita? Kemana tujuannya? Semakin ke sini kayak saya melihat kasih contoh aja vaksinisasi. Banyak sekali informasi beredar bahwa vaksinisasi adalah cara manusia cara pemerintah naruh microchip lah atau melacak lah dan segala macam. Padahal kalau pemerintah ingin melacak tinggal megang handphone kan. Handphone itu sudah ada lacakannya di dalam, nggak perlu microchip lewat vaksinisasi dan segala macam. Jadi Betul, betul. makin ke sini orang-orang sepertinya kurang berpikir, tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi langsung menyebarkan. Aduh, itu sangat berbahaya sepertinya. Emang sih, memang yang paling mengerikan gitu. Orang cepat banget buka mulut, tapi mereka nggak punya dasar atas atas apa yang mereka sampaikan itu. Makanya juga sering kali saya jadi agak agak apa ya? Ya jelas prihatin deh melihat orang-orang yang selalu mengatakan Indonesia itu kotor, sampah ada di mana-mana. Tapi ketika ditanya kamu buang sampah nggak? Apakah kamu mengolah sampah? Enggak ada. Apakah kamu memilah sampah? Enggak. Apakah kamu bawa tas belanja sendiri? Enggak. Aduh. Nah, output itu sih yang bisa jadi yang bisa kita lihat sebenarnya dan celakanya memang benar saya setuju, Green. Itu banyak banget yang Uh, saya juga pernah tuh sebenarnya ini nggak ada hubungan landasannya itu bukan critical thinking ya. Tapi ini ilmu dasar jurnalisme kan kita tuh diajarin apa yang namanya 5W1H. ya. Jadi ketika kita memproses atau mendapatkan sebuah informasi, kita harus memproses dulu informasi itu kan. Siapa yang berbicara, siapa yang ngasih informasi ini. Masa misalnya tetangga kita ngasih informasi, kita asal terima aja, emang tetangga kita siapa gitu. Terus untuk apa tujuan dia ngasih tahu kita? Emang tujuan ngegosip kah? Atau emang dia peduli sama kita kah? Atau dia ingin menggiring kita kah? Lalu untuk kemana informasi ini tuh pengen dibawa? Jadi apakah cukup kita doang? Apakah kita harus menyebar juga segala macam kan? Sebenarnya mungkin walaupun itu nggak ada rangkaian itu bukan dalam critical thinking, sebenarnya saya melihat tuh ilmu dasar jurnalisme itu justru mengajari apa teknik-teknik dasar dalam memproses informasi supaya kita menjadi lebih kritis gitu. Betul. Sebenarnya kata kuncinya itu kenapa? Kenapa? Nah, untuk bisa bertanya kenapa, kita harus pakai 5W1H tadi. Apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana gitu kan. Nah, kalau sudah baru nanti kenapa. Nah, ketika kita sudah bertanya kenapa, itulah titik di mana kita sebenarnya berpikir. I see, I Gitu. see.
banyak banget kayak orang-orang tuh nggak tahu kenapa mereka melakukan sesuatu tapi dilakuin aja gitu kan. Itu padahal kata Descartes kan aku ada karena aku berpikir gitu. Kalau mereka tidak berpikir, mereka tidak tahu, berarti mereka sebenarnya tidak ada di dalam dunia ini. Tapi celakanya kalau mereka masif bentuknya, pernah dengar dong kutipan siapa itu ya, yang jangan menyepelekan kekuatan orang bodoh dalam Dalam kelompok jumlah besar gitu besar. loh. Iya, iya. Nah, itu kan mengerikan. Jadi kalau non-existing itu masih tidak lebih mengerikan daripada yang ini. Ada jumlah masif dan bisa digerakkan gitu. Iya, iya. Mungkin justru karena itu mudah digerakkan karena mereka tidak berpikir secara kritis. Justru karena itu mereka jadi mudah digerakkan dan jumlahnya banyak gitu. Makanya hoax-hoax ini kan atau informasi-informasi yang tidak benar ini gampang sekali tersebar karena memang orangnya nggak berpikir dan gampang sekali menyebarkan dan melipat gandanya kan. Nah, nggak tahu ya, kok rasa-rasanya kebalik ya, Green. Harusnya orang itu berpikir dulu baru pakai hati. Gitu. Jadi katanya mestinya belas kasihan itu misalnya muncul dari muncul ketika pemikiran kita sejalan dengan hati kita. Misalnya saya mau menyumbang orang, saya hanya akan mau menyumbang atau saya bisa saja menyumbang orang dalam jumlah besar gitu. Padahal biasanya saya tidak menyumbang. Kenapa? Karena otak saya mengatakan dia butuh bantuan. Nah, karenanya hati saya tersentuh. Tapi ini sebaliknya ya. Banyak orang pakai perasaan aja tanpa berpikir. Wah, itu udah mengerikan ya. Iya. Saya pernah tuh diajarin sama salah satu dosen saya juga. Dia bertanya, Bu, apa bedanya baik dan benar? Dan jawabannya tuh menurut saya sangat menunjukkan critical thinking lah ya. Karena kalau jawaban dia tuh kalau orang berbuat baik belum tentu dia benar. Tapi kalau orang berbuat benar, landasannya pasti sudah baik walaupun ada persepsi orang lain yang mengatakan itu tidak baik. Karena baik itu sesuai perspektif kan. Kalau benar tuh ada landasannya gitu. Contohnya ada orang misalnya kita lagi ulangan gitu, terus teman sebelah bangku kita minta jawaban nomor apalah. Terus kita punya pilihan untuk diam atau memberi. Sebenarnya kalau kita memberi kepada dia itu kan tujuan yang baik. Kita membantu orang lagi kesulitan. Pertanyaannya apakah itu benar atau tidak kan? Dan kalau orang yang berpikir secara kritis, dia memahami situasinya itu, konteksnya itu, alasan kenapa orang itu meminta, bisa aja orang itu minta karena dia nggak belajar kan. Dan justru kalau kita memberi, kita malah membuat dia lebih terpuruk dalam ketidakbelajarannya gitu. Jadi seharusnya kalau kita ingin belajar berpikir kritis, kita harus lebih memahami situasi dulu ya, daripada bertindak tapi tidak paham konteksnya hanya karena ingin baik dalam tanda kutip. Itu tadi, balik ke teori yang tadi Green katakan, 5W 1H itu, harus selalu ke situ sih. Apa, bagaimana. Nah, nanti kalau ujung-ujungnya selalu tanya, kenapa? Karena apa yang terlihat baik di luar belum tentu benar kan. Nah, ketika kita menantang otak kita untuk mencari alasan, untuk mencari jawaban atas kenapa, nah, titik itu kita mestinya bisa lebih objektif, lebih jernih memutuskan. Kalau gitu, saya pengen tanya lagi nih. Kan kita tadi udah tahu apa itu garis besarnya apa itu critical thinking lah, untuk apa ada critical thinking kan. Terus sebenarnya ada nggak sih kan ibu nih ngajar nih kan udah lama ngajar. Saya juga di kelas ibu berapa kali itu sebenarnya walaupun nggak secara langsung tuh diajar berpikir kritis terus tuh ngeliatin iklan gitu. Kenapa iklan ini ada? Apa alasan di balik iklan ini? Bagaimana cara iklan ini menjual barang dan segala macam? Nah, kan sebenarnya ada nggak sih Bu cara-cara spesifik atau cara-cara tertentu yang melatih orang untuk berpikir kritis? Nomor satu, rem dulu ya. Sebelum kita berpendapat, rem dulu. Ya boleh sih berpendapat tapi di kepala kita gitu. Tapi sebelum kita mengeluarkannya, kita rem dulu. Terus tadi balik lagi ke teori tadi. Apa, kenapa, siapa gitu. Terus ujung-ujungnya kenapa. Nah setelah itu, barulah kita berpendapat. Baru kita melangkah. Itu saja tidak selalu bisa pasti benar ya. Kita kan manusia banyak blind spot-nya. Tapi kira-kira dasarnya begitu. Dulu saya ditanya, kan kelas kita itu kan sebenarnya kelasnya reasoning, kelas berpikir sebenarnya. Jadi meskipun judulnya pelajaran bahasa Indonesia gitu, tapi
Saya tidak diminta mengajari bahasa, tapi saya diminta mengajari anak untuk mengekspresikan ide menggunakan bahasa. Nah, untuk sampai punya ide, itu kan harus baca dulu, jadi kita harus tahu apa, siapa, dan sebagainya tadi, terus kenapa. Nah, gitu. Tunggu, saya tadi terus mau ngomong apa ya, Gri? Saya hilang selalu begini. Ya udah, Soal tanya aja dulu, Grin. Tanya. itu bener banget. Saya kalau di kelas ibu tuh yang selalu saya inget tuh, kalau ada sebuah informasi atau sebuah ada campaign apa segala macam, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Dan pada umumnya tujuannya tuh kalau nggak inform, persuade, entertain. Nah kan jadi kalau seseorang melakukan sesuatu atau menyebarkan informasi sesuatu, kita harus tahu tujuannya dia apa. Apakah dia ingin memberi informasi saja, ataukah dia ingin membujuk kita melakukan sesuatu, atau memang tujuan dia untuk menghibur gitu. Kan ada beberapa orang yang memberikan informasi untuk menghibur, kayak seperti stand up comedian lah, atau apa iklan-iklan yang emang gitunya komedi lah, walaupun itu ada unsur membujuknya juga ya. Jadi ketika kita dapat informasi atau kita dikasih tahu seseorang, sebenarnya kita harus tahu dulu nih tujuan orang kita ngasih tahu ini tuh dia ingin inform kita, pengen memberitahu doang, ya kan, memberitahu doang, atau memberitahu sambil membujuk kah, atau memberitahu sambil menghibur kah, atau bahkan menghibur sambil membujuk atau segala macam gitu. Itu salah satu hal yang saya bahas waktu itu. Ujung-ujungnya biasanya selalu membujuk. Setiap manusia kan selalu pengen punya tempat di dunia. Nah, jadi kalau bisa maksudnya pas ngerem tadi kita harus ingat ini ujung-ujungnya pasti membujuk sebisa mungkin. Biasanya menghibur untuk membujuk, memberi informasi untuk membujuk. Misalnya iklan zaman sekarang kan gitu ya, bisa setengah halaman koran gitu dan isinya itu informasi kesannya. Padahal ujung-ujungnya membujuk untuk mengatakan bahwa produk ini adalah produk yang bagus. Nah, betul banget, Green. Jadi pertama teorinya berarti harus tahu apa konteks dulu, apa kenapa, apa siapa, bagaimana, kapan dan seterusnya, terus kenapa. Kalau udah gitu ingat-ingat bahwa biasanya betul 3 hal tadi, memberitahu, menghibur atau membujuk dan ujung-ujungnya biasanya membujuk. Nah, pertanyaannya kemudian adalah seberapa jauh kita mau dibujuk? Seberapa jauh kita mau jadi dalam tanda petik korban? Kalau korban pendidikan masih bagus ya, ujung-ujungnya terdidik. Kalau korban dari usaha orang untuk dapat power dan kita dijadikan, oh kita dijadikan semacam alas untuk sampai ke sana lah, apa kamu mau? Saya pernah itu tuh. Oh, tadi yang saya mau katakan ini loh, Green, yang tadi saya hilang itu, bahkan dengan berpikir pun bukan berarti kita selalu akan baik-baik saja ya. Karena dunia itu kan begitu lebar, sudut pandang kita tuh kecil banget kan. Jadi dengan kepala berpikir kita, ibaratnya sebuah cangkir gitu, kita mungkin cuma bisa menjelaskan pegangannya, tidak bisa menjelaskan segala hal. Jadi akan sangat mungkin bahwa apa yang kita sampaikan sudah sangat logis itu tidak bisa dipaksakan pada orang lain karena ketika orang lain ngambil dari sudut yang lain, yang dia lihat beda. Dia benar, saya benar, Green benar, gitu kan. Itu. Betul. Mungkin saya jadinya itu masuk ke saya jadi berpikir gitu Bu. Apakah berarti ada orang-orang tertentu, mungkin Ibu ada teorinya atau ada datanya segala macam. Apakah ada orang-orang tertentu yang memang kayak lahirnya dia bisa langsung berpikir kritis gitu, atau itu tuh sebuah proses pembelajaran, jadi semua orang bisa melakukannya? Saya nggak ada teori sih, tapi yang saya pelajari memang kalau anak itu kan dibesarkan, perkembangan kita tuh karena 2 kan, nature sama nurture kan. Memang modal awal kita seperti apa ketika lahir gitu. Terus ditambah dengan cara kita dibesarkan. Kalau misalnya tidak ada masalah dalam otak kita, nah terus dilatih, harusnya semua orang bisa berpikir dari kecil. Saya sih berusaha untuk ajarin anak saya berpikir ya, efeknya jadi suka berantem sih. Tapi itu saya pikir malah berantem bagus Bu. Bagus, iya. Itu Karena menjadi saya juga nggak selalu benar, makanya dia mesti kasih dari ibaratnya tanda petik berantem itu kita jadi saling menajamkan ya, iya gitu. betul. Wah, itu justru Jadi harus itu mungkin karena itu, Bu. Mungkin karena kita kultur dari budaya timur yang kayak udahlah nggak usah banyak nanya, lakuin aja, nggak usah banyak nanya, lakuin aja. Apalagi kalau kita sama orang tua oh, kan, orang tua kita kayak
udahlah nggak usah mempertanyakan mama papa, udah kerjain aja. Mungkin karena situ jadi orang-orang jadi kayak nggak ada kebiasaan untuk mempertanyakan sesuatu mungkin ya. Saya kasih tahu sesuatu yang menarik ya, Green. Jadi, ini pengamatan saya, termasuk sama Green sih, udah pasti. Kan saya punya kesempatan 2 tahun untuk mengambil data ya. Gitu. 3 tahun ya, Green. Ya kayak ya. Biasanya, kan saya, tadi yang saya katakan, kita kan belajar sebenarnya untuk menyampaikan ide menggunakan bahasa. Jadi saya tidak benar-benar mengajari bahasa sih, tapi mengajarkan anak untuk berpikir benar dulu, setelah itu ekspresinya baru saya bantu perbaiki. Jadi nggak pernah bisa saya membantu anak memperbaiki bahasa, kalau berpikirnya aja udah salah. Jadi selalu dibenerin dulu kan dari berpikir. Nah, masalah saya selama ini adalah dengan anak-anak dalam tanda petik yang punya label manis. Anak yang penurut, anak yang ya pokoknya yang di dalam kultur kita seringkali dianggap anak baik. Nah, itu justru bermasalah buat saya. Kalau dia mau dapat nilai dari 7 nih ya, 5 sampai 6, masih bisa. Tapi kalau dia berharap nilai 7, nilai sempurna itu sangat sulit. Karena dia tidak pernah bertanya kan, tidak pernah menanyakan, nggak pernah menanyakan apa yang dia terima. Jadi ketika dia menulis pun, dia nggak pernah bisa mengekspresikan ketidaktenangan pikirannya itu loh. Jadi dia menerima, dia tulis balik. Jadi dia lebih ke ini saya kasih bola, saya terima bola, lempar lagi, bola, lempar lagi. Sementara anak-anak yang seringkali bertanya, memberontak misalnya ya, memberontak dengan mempertanyakan, itu mereka justru karena kritis, tulisannya jadi lebih tajam. Karena dia membaca banyak, mendengar banyak, terus bertanya banyak. Nah, ketika dia bertanya banyak, dia dapat respon kan, makin kaya lagi, makin dia tanya lagi. Nah, tulisannya selalu menjadi tulisan yang yang menginspirasi. Kebayang kok, kerasa Green. Coba baca deh tulisan teman-teman gitu, yang dalam tanda petik labelnya manis. Terlalu rapih, terlalu baik-baik saja. Gitu. Betul. Mungkin karena itu karena terlalu rapihnya itu justru susah untuk keluar dari kerangkang masyarakat gitu. Kan masyarakat sering menyatakan bahwa ini yang baik seperti ini, kita jadi itu aja. Dan ketika mereka sudah pengen keluar, jadinya udah dibentuk seperti sedemikian rupa, jadinya memang susah untuk mengekspresikan pemikiran, susah untuk mengetahui alasan-alasan di balik hal terjadi. Dan justru karena itu susah untuk berkreasi juga, karena pada akhirnya saya rasa tuh if we think critically, kalau kita sudah berpikir secara kritis, pada akhirnya kita harus bisa memproses dan menciptakan sebuah informasi atau ide sendiri gitu loh. Nah, orang-orang yang dalam tanda petik baik tadi, celakanya kadang-kadang bahkan tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu tidak tepat. Sudah terlalu sudah terbentuk untuk begitu oleh masyarakatnya. Jadi tidak bisa keluar, bukan karena tidak mau keluar ya, tidak bisa keluar. Bahkan ketika dia tanya ke saya, "Bu, kenapa saya tidak dapat nilai 7?" Saya berusaha menjelaskan, "Ini kurang dalam, kurang tajam." Saya mempertajamnya gimana? Waduh, itu bisa mengambil kayak balik ke masa kecil, baca lebih banyak, tanya lebih banyak. Wah. Susah dong Bu, memutar balik waktu kan, dan cara kita menurture. Jadi tapi kalau begitu apakah masih ada, dalam tanda kutip nih, apakah masih ada harapan untuk orang-orang sekarang yang sudah terbentuk pola pikirnya untuk kedepannya tuh jadi lebih kritis dalam berpikir? Kalau mereka sudah dari awal dibentuk oleh masyarakat dan budaya dan keluarganya seperti itu, apa masih sih, masih banget, masih bisa. Kan kalau teorinya otak kita tuh nggak berhenti. Kalau dulu kan katanya kalau Green tidak jago musik, ya udah tidak jago musik gitu kan, emang tidak berbakat, jadi mau belajar juga nggak bisa gitu. Ternyata kan dengan penemuan baru kita kenal growth mindset kan, bahwa kepala kita tuh tidak pernah berhenti. Maksudnya masih bisa terus dibentuk bahkan sampai tua gitu. Sesederhana ini nih, WhatsApp message. Para senior, saya nggak harus sebut ya, itu kan sering sekali mudah terbujuk ya. Ini ada WhatsApp ini, terus langsung percaya langsung ini. Saya kemudian
praktek kecil sih ke mama saya selalu tanya, cek dulu siapa, bagaimana, atau cara sederhana, pokoknya kalau WhatsApp message jangan dipercaya dulu. Validasi dulu, cek dulu kalau benar ada sumbernya yang bisa dipercaya baru bisa diteruskan atau bisa kita bahas gitu. Dan mama saya bisa. Mama saya 70 tahun, bisa. Karena mama saya 70 bisa tahun. selalu. Wow. Iya. 70 Jadi tahun masih sebenarnya menggunakan harapan WhatsApp itu aja, itu menurut saya sudah pencapaian itu, Bu. 70 tahun masih menggunakan WhatsApp. Nenek saya 70 tahun bahkan HP-nya masih yang kotak sekecil ini, tidak pernah memakai WhatsApp, Bu. bagus lah, nggak mengenal WhatsApp itu tidak masalah sama sekali. Hidup kita tidak di selebar WhatsApp. Tapi maksud saya, ada harapan, Green. Ada harapan sangat besar. Hanya saja pertanyaannya adalah, apakah kita mungkin yang tahu ada hal yang kurang ini mau membantu. Karena mengajar berpikir itu lelah loh. Lelah banget, melelahkan. Jadi kita sendiri harus berpikir caranya mengajar orang berpikir. Nah, itu berat. I see. Mungkin karena itu juga ya, Bu, dosen-dosen filsafat atau para pemikir-pemikir itu seperti Rocky Gerung itu tinggalnya sendiri, rambutnya putih-putih. Karena pikirannya berat-berat sekali. Tidak ada ruang untuk yang lain. Nggak tahu ya, tapi saya percaya bahwa harusnya segala yang kita pikirkan tuh nggak hanya konsep sih, harus bisa jadi harus juga relevan dengan hidup. Karena kalau hanya sampai di level konsep, kegunaannya apa? Nggak ada hasilnya juga tidak memberi untung kepada orang lain kan, Bu. Hanya menguntungkan diri sendiri pada akhirnya. Padahal kadang-kadang enggak juga, malahan bahkan tidak menguntungkan diri sendiri ya. Karena kalau ketika kita mempertajam masyarakat jadi tajam, dia balik lagi ke kita. Itu kan saling menajamkan dan karenanya kita juga jadi berkembang. Masalahnya kadang-kadang kita nggak cukup siap untuk itu. Sebagai orang tua, apakah saya siap dibantah anak gitu? Saya juga sering banget itu, lu kalau di rumah saya ngasih informasi kayak, kamu ngerti apa sih? Kamu paham apa sih? Padahal itu hal yang kita sudah pelajarin di sekolah, hal yang sudah kita pelajarin di kampus. Bahkan terkadang itu informasi yang memang sudah ada terpapar di sana gitu. Mudah sekali kita mengakses, cuma cara kesananya kan berliku-liku dan untuk generasi-generasi yang senior mungkin susah untuk mencari jalan ke situ. Nah, nanti ujung-ujungnya biasanya kan kita kan pernah nggak sih dengar itu loh pepatah yang mengatakan, "Saya bukannya tidak suka Anda," gitu, "tapi saya tidak suka keputusan Anda." Nah, sama. Saya bukannya nggak suka dengan Anda, tapi, gini, kalian boleh saja tidak setuju, kita boleh saja tidak setuju, tidak suka, tapi kita harus memastikan bahwa cara kita mengekspresikan ketidaksetujuan atau mempertanyakan, pernyataan orang lain itu sudah pantas, sudah baik adanya yang memang tujuannya adalah untuk membangun, pikiran tadi gitu loh, bukan untuk saling menjatuhkan. Celakanya kan gitu, kalau ada orang yang salah kita udah langsung, "Wah ini jelek," titik. Padahal yang jelek mungkin tindakannya bukan pasti bukan orangnya. Saya masih percaya bahwa pasti bukan orangnya tapi tindakannya. Nah, kita, cenderung kemudian kan, menghakimi orangnya bukan menghakimi tindakannya. Bukan menghakimi tindakan juga enggak. Kita cenderung menghakimi orangnya, bukannya melihat tindakannya, gitu. Udah begitu Jadi begini, malah setelah celakanya kita justru malah orang-orangnya malah baper gitu, Bu, ya kan. Misalkan kita bilang, caranya nggak seperti ini loh, kita harus tahu bagaimana seperti apa. Dia malah kayak, "Emang ngapain gua harus dengerin lu?" Gitu. Memang ya nggak salah juga sih, memang kita capek juga kan pengen ngebantu dia, tapi kayak nggak gitu juga loh, emang gunanya kita tuh harus mengasah satu sama lain gitu loh. Kalau semua orang akhirnya ngomong seperti itu dan cuma ngedengar terus langsung nyebarin ya tidak akan maju dong pemikiran-pemikiran ini. betul, tapi sebenarnya juga ya Green, yang lebih dari sekedar mempertajam ide adalah, berbahasa. Jadi berpikir itu perannya ke mana-mana. Ke hasil akhir, output apa, ide apa yang Green mau sampaikan, setajam apa, sebagus apa, itu nomor satu. Tapi di luar itu ada lagi yang lebih penting dari hasil berpikir, yaitu menggunakan bahasa dengan tepat, di waktu yang tepat. Saya sebenarnya bukan tipe orang bahasa. Kalau kita percaya tes psikologi ya, saya separuh sains, separuh bahasa. Jadi kalau saya kemudian menekuni bahasa, semuanya saya proses di kepala. Nah, saya ini tipe orang Jawa kan, dengan stereotipe orang Jawa itu tidak mau menyakiti. Biasanya ngomongnya halus.
saya mau tidak mau, suka tidak suka, mau tidak mau mengakui, suka tidak suka, saya punya itu, rasa itu. Bahwa sebagai orang Jawa saya harusnya berbahasa dengan baik. Tapi di sisi lain, saya orang yang memang dari sananya tidak bisa disuruh diem terus. Nah, yang kemudian terjadi adalah saya berusaha untuk menyatukan dua hal itu. Perasaan tidak enak menyakiti orang dengan memastikan saya punya kesehatan mental dengan mengekspresikan pendapat saya. Nah, saya kemudian mengemas kritikan saya itu dalam bahasa yang sebisa mungkin bisa sampai ke orang, tidak menyakiti, bisa memperbaiki pola pikirnya, dan dia bisa terima gitu. Pernah dengar nggak? Saya nggak tahu ini boleh nggak ya? Nanti di-cut aja ya, Green. Kalau misalnya, jangan, Iya, ya, saya nggak bisa, mau. bisa. Nanti off the record aja. Maksud saya gini, Jakob Utama itu pernah mengatakan, saya nggak mau ngomongin latar belakangnya deh, itu nanti ada unsur politik ya, saya tidak mau terlibat di situ. Tapi Jakob Utama tuh pernah mengatakan pada PK Oyong ketika Kompas waktu itu mau stop. PK Oyong mengatakan lebih baik mati daripada mengikuti kemauan pemimpin, gitu. Iya, iya, iya. Saya pernah dengar itu. Nah, pernah ya, kayaknya saya juga mungkin pernah ngomong sama Green. Tapi Yakob Utama itu mengatakan mayat tidak bisa diajak berjuang. Kita harus lentur di luar, ulet di dalam. Nah, jadi PR besarnya setelah kita berpikir kritis adalah bagaimana kita membahasakan pendapat kita, biar ketika kita mengkritik orang atau mempertanyakan pendapat orang, itu kita bisa kelihatan lentur di luar, padahal kita di dalamnya ulet. Ulet tidak mau terima bahwa apa yang Anda katakan itu bisa dipaksakan kecuali Anda punya dasar berpikir yang benar gitu. Jadi PR-nya berpikir kritis, mengajak orang berpikir. Nah, mengajak orang berpikir itu PR-nya dua. Kita tetap harus berpikir kritis, plus kita bagaimana mengemas bahasa kita agar kita tuh bukannya mau motong-motong ide orang, tapi membangkitkan pikiran dia. Oke Bu, seperti itu juga udah ini sudah agak lama dan pembicaranya sudah memberatkan kepala juga kayaknya. Jadi I hope you guys yang mendengarkan ini bisa mendapatkan sedikit gambar lebih baik. Apakah itu berpikir kritis, bagaimana caranya, apakah masih ada harapan bagi kalian yang sebenarnya tidak berpikir kritis selama ini, dan semacam-macamnya. Semoga ini bermanfaat, dan kalau kalian memiliki pertanyaan atau ingin komen atau tidak setuju, bahkan you can hit it up on my social medias. I would even put Ibu Tiwi social media inside the description below. And thank you guys. Thank you very much, Ibu Tiwi, and I'll see you all on the next episode. Thank you. Terima kasih.